Oke, Jack Audience kembali lagi bersama kami di Health and Harmony. Aku mau tanya langsung sama Mbak Mia. Ini kalau pemberian ASI bagi bayi oleh wanita bekerja itu sendiri ada tipsnya nggak sih Mbak Mia? Tipsnya ada. Pertama mungkin mempersiapkan diri untuk kembali ke kantor. Antara lain pada saat lagi masih cuti, udah mulai nabung ASI perah. Paling minimal 2 minggu sebelum mulai masuk kantor. Kok bisa dari sebulan sebelum ya, karena ASI perah bisa tahan ya dok ya, kalau disimpan dengan cara yang benar di kulkas atau di freezer. Dan yang kedua yang penting adalah kita mengajarkan si pengasuh anak, apakah babysitter atau neneknya dan sebagainya, tata cara pemberian ASI perah yang tidak menggunakan botol dan dot. Jadi bisa dengan sendok kecil atau dengan cangkir dan sebagainya. Jadi biasanya itu 2 tips yang paling penting yang suka kita berikan kepada ibu yang akan kembali bekerja. Dan gimana supaya nanti pas saat kembali udah di kantor dia bisa tenang. Jadi pada saat merah ASI, oksitosinnya, hormonnya bisa lancar. Oke, ini Dokter Tami, seberapa lama sih ASI bisa disimpan di lemari pendingin atau kulkas sendiri? Sebenarnya kalau di sini memang sampai 8 jam ya, 6 sampai 8 jam. Kalau kita masukkan dalam lemari, dalam termos pakai es batu 24 jam. Tapi kita masukkan dalam lemari es dan chiller 2 hari. Tapi kalau freezer pintu 1 14 hari. Dan freezer pintu 2 memang 3 bulan. Tapi saya ingin menambahkan satu tips buat ibu bekerja, ayah. Bagi ibu bekerja, ayah lebih lagi penting. Karena memang ibunya harus dibuat supaya tidak stresnya tinggi sehingga oksitosinnya itu turun. Nah itu ayah. Sebenarnya memang kita hanya belum bisa dapat kesempatan yang luas menceritakan bahwa ayah sebetulnya punya power yang sama banyak seperti ibunya untuk membuat anak itu tidak saja lebih sehat, tidak saja lebih pandai, tapi kalau agama saya, insya Allah langkah awal soleh dan soleha. Jadi dengan IQ dan SQ yang tinggi. Jadi kalau ibu bekerja, istimewa ayahnya harus lebih lagi berperanan sebagai breastfeeding father. Jadi pemberian ASI nggak cuma tanggung jawab ibu ya, tanggung jawab ibu dan ayah. Ini mungkin singkat Dokter Tami, aku mau tanya, apakah kalau ibu menyusui di pompa ASInya itu akan lebih cepat mengeringkan produksi ASI atau enggak? Enggak lah. Enggak ya? Hanya mungkin kalau anaknya minum ada kontak mulut anaknya dengan puting susu ibunya. Kalau di pompa, apalagi pompa pakai electric pump ya, atau apa namanya, breast pump yang nggak boleh yang kayak sekarang ya. Kan sekarang banyak yang di pasaran yang di luar itu yang breast reliever yang pakai toilet itu nggak boleh kan. Kalau saya nggak suruh pakai tangan aja gitu. Ini lebih rangsangannya ke puting susu tidak sebagus kalau anak bayi itu sendiri. Tapi ASI itu kan demand and supply. Kalau dikeluarkan 1000, produksi 1000 gitu. Jadi akan berhenti dengan jika bayi itu berhenti berkonsumsi sendiri. Dokter Tami, Mbak Mia, memang masih banyak sekali yang ingin aku tanyakan. Mungkin Jack Audience juga saat ini, kenapa sudah terhenti? Karena memang waktunya memang terbatas. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung, bisa langsung menghubungi hotline-nya ya, Dokter Tami dan juga Mbak Mia. Jack Audience, jangan lupa untuk tetap mengirimkan saran dan kritik Anda kepada kami di nomor 5152468. Saya Ade Putri mohon pamit. Terima kasih. Always keep your mind and body healthy. Sampai jumpa.